Persiapan ujian standar profesi pasar modal. Wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul analisa ekonomi, keuangan perusahaan, dan investasi. Submodul peranan negara dalam ekonomi. Negara atau pemerintah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, antara lain sebagai fasilitator, atau melakukan intervensi. Sebagai fasilitator, pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik melalui penegakan hukum dan penyediaan sarana dan prasarana. Sementara, bentuk intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui kebijakan makroekonomi, yang terdiri dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar, untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar mata uang. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari suku bunga, giro wajib minimum, operasi pasar terbuka, kredit selektif dan himbauan moral. Sifat kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif adalah apabila bank sentral melakukan langkah-langkah pelonggaran dengan cara menurunkan suku bunga acuan, menurunkan GWM, dan membeli surat berharga atau OPT injeksi. Kebijakan moneter kontraktif adalah apabila bank sentral melakukan langkah-langkah pengetatan dengan cara menaikkan suku bunga acuan, menaikkan GWM, dan menjual surat berharga atau OPT absorpsi. Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan menurunkan tingkat inflasi dan suku bunga acuan, berdampak positif terhadap pertumbuhan harga efek, yang dalam hal ini akan tercermin dalam indeks harga komposit saham dan obligasi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan keadaan ekonomi negara melalui pengendalian pengeluaran dan penerimaan. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi beberapa variabel ekonomi, antara lain, 1. Harga barang dan jasa. 2. Kesempatan kerja. 3. Pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal terdiri dari pajak, subsidi, dan anggaran. Sifat kebijakan fiskal. Idealnya, penentuan kebijakan fiskal bersifat countercyclical, artinya ketika terjadi pertumbuhan aktual di bawah potensial, maka kebijakan fiskal yang ditempuh adalah ekspansif. Dan sebaliknya, apabila pertumbuhan aktual lebih tinggi dari potensialnya, maka yang ditempuh adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif ditempuh apabila pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari potensialnya, antara lain dengan cara menurunkan tingkat pajak, menambah subsidi, dan menambah belanja negara. Kebijakan fiskal kontraktif ditempuh apabila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari potensialnya, antara lain dengan cara menaikkan tingkat pajak, mengurangi subsidi, dan mengurangi belanja negara. Analisa ekonomi terhadap kegiatan usaha. Analisa fundamental. Analisa fundamental merupakan fondasi atau dasar dalam melakukan investasi, yang bertujuan untuk mempelajari segala variabel yang dapat mempengaruhi nilai intrinsik sebuah surat berharga, termasuk kondisi makroekonomi sebuah negara dan kondisi industri di mana perusahaan itu berada, maupun kondisi spesifik dari perusahaan itu sendiri. Pendekatan analisa fundamental. 1. Pendekatan top-down. Dimulai dari analisa ekonomi dan pasar, analisa industri, dan analisa perusahaan. 2. Pendekatan bottom-up. Analisa dimulai dari level perusahaan, analisa industri, dan analisa ekonomi dan pasar. Analisa teknikal. Analisa teknikal adalah metode analisa yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga suatu instrumen keuangan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, terutama pergerakan harga dan volume. Grafik adalah instrumen utama yang digunakan oleh para analis teknikal, karena di dalamnya terdapat informasi mengenai berbagai macam variabel yang diyakini dapat mempengaruhi pergerakan harga instrumen keuangan tersebut di masa yang akan datang. Bull market dan bear market. Bull market merupakan sebuah istilah kondisi bergairah di pasar surat berharga, yang ditandai dengan optimisme pasar dan kenaikan harga-harga. Sebaliknya, bear market merujuk pada suatu kondisi penurunan gairah di pasar surat berharga, yang ditandai dengan pesimisme dan penurunan harga-harga.
Tren yang terjadi pada saat suatu instrumen keuangan bergerak naik, disebut dengan bullish, sedangkan pada saat bergerak turun disebut dengan bearish. Sebuah instrumen keuangan disebut memasuki fase distribusi jika pada suatu titik tertentu, tren pergerakan naik terhenti dan berbalik turun. Kondisi ini disebut juga sebagai jenuh beli, overbought. Adapun titik tersebut dikenal dengan sebutan resisten. Sebuah instrumen keuangan disebut memasuki fase akumulasi jika pada suatu titik tertentu, tren pergerakan turun terhenti dan berbalik naik. Kondisi ini disebut juga sebagai jenuh jual, oversold. Adapun titik tersebut dikenal dengan sebutan support. Pengaruh ekonomi terhadap kegiatan investasi di pasar modal. Harga merupakan hasil interaksi antara jumlah penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli. Kunci keberhasilan pasar modal terletak pada pemahaman atas kondisi pasar secara umum, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran dan/atau permintaan dari suatu efek atau surat berharga. Nilai sebuah efek ditentukan dari potensi perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba, atau kemampuannya membayar kewajiban. Hal tersebut akan mempengaruhi persepsi, ekspektasi, dan perilaku investor dalam menentukan harga yang dianggapnya wajar. Walaupun efek tidak dapat dikonsumsi seperti layaknya barang, namun hukum penawaran dan permintaan tetap berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran saham beredar. 1. Kebutuhan perusahaan, emiten, untuk menambah modal. 2. Eksekusi opsi saham karyawan. 3. Stock split, reverse stock split. 4. Share buyback. 5. Likuidasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan saham beredar. 1. Tingkat keuntungan perusahaan. 2. Perluasan pasar atau kontrak baru. 3. Proporsi utang perusahaan. 4. Berita. 5. Psikologi massa.